Oke, kita mulai lagi ya, masih di topik kita bersama para anggota Dewan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ini karena kopinya Pak Masruhan sudah Ah, sudah enak ada, banget. kita mulai lagi ya Ya, Pak ya. monggo-monggo ya. Makin hangat nih kebersamaan kita ditemani dengan secangkir kopi hangat buatan Mbak RKS yang cantik di kita nih. Iya, Enak ya Pak ya. enak banget. Ini Nikmat. kopi made in Pekalongan Pak. Ini nggak iklan loh ya, tapi kopi dari daerah Pekalongan sini Mm-mm. enak, nikmat Pak Sobat ya. Iya, Iya ya Pak ya. Betul, saya termasuk pecintanya. Kopi Cinta petung kopi. juga bagus, kopi sama nang itu lebak barang juga bagus. Abang ngomong soal kopi. Nah, Nanti berarti kita Nah, gitu agendakan ya. lagi ya Pak ya. Kita langsung ke kebun kopinya berarti Pak kalau pas ngobrol. siaran di soal sana nanti. Iya. Ya, oke. Nah, kita kan ya Mas ya. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Iya Pak, kita masih bahas soal terkait dengan ini ya, momentum Hari Lahir Pancasila kemarin Pak. Yang temanya tahun 2023 ini adalah gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Menurut Pak Masruhan, apa saja nih hal yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita membangun Indonesia maju? Ya, tebakan dulu. Waduh, pagi-pagi kasih Dilahirkan tahu. tanpa ayah, tanpa ibu. Apa itu? Ya Di- Pancasila ini. Oh, pikirnya udah keras Ada ya. hari kelahiran ya. Iya. Heeh. Nah, kita Tapi nggak ada orang tuanya. nggak ada bapak ibunya nggak ada. Oh iya juga ya Pak ya. Tetapi ada bapak bangsa kita ya, Bung Karno yang apa Bapak proklamator dalam ya. proses dialektika sejarah ya. Mm-mm. Beliau itu menggali. Iya. Jadi Pancasila itu kelahirannya dari bumi pertiwi, kelahiran dari budaya kita, budaya para leluhur kita, nenek moyang kita, tentunya yang positif-positif. Mm-mm. Ya, mulai ketuhanan misalnya. Mm-mm. Ya memang bangsa kita dari dulu tuh berketuhanan. Mm-mm. Ya sebelum ada Islam sekarang yang jadi mayoritas ini, ya ada Hindu, Mm-mm. ada Buddha, Mm-mm. ada ya percaya sama pohon-pohon misalnya. Animisme. Percaya, ya animisme. Nah, itu artinya dia berketuhanan. Mm-mm. Nah itulah apa kandungan dari budaya bangsa kita. Nah, kemudian oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni dicetuskan di dalam sidang BPUPKI ya, Mm-mm. rapat BPUPKI, Bung Karno melontarkan 5 sila itu. Yang urutannya tidak seperti yang sekarang. Kalau yang seperti sekarang itu mirip rumusan dari Mr. Muhammad Yamin kalau nggak salah. Jadi kan banyak orang itu. Cuma Bung Karno lah yang waktu itu dengan tegas pada tanggal 1 Juli mencetuskan 5 sila yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Nah, itu proses dari dialektika sejarah. Tidak sekedar Bung Karno, sama semua para pendiri bangsa ini yang waktu itu rapat di BPUPKI itu punya pikiran yang sama, akhirnya menyetujui Pancasila sebagai dasar ideologi yang nanti akan dijadikan dasar setelah Indonesia merdeka. Itu kan sebelum Indonesia merdeka itu kan, BPUPKI itu kan. Kemudian pada Agustus, 17 Agustus diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia dengan akhirnya menggunakan Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, sekarang persoalannya beda. Jadi kalau Bung Karno misalnya hidup lagi gitu ya, atau tahu dari alam sana, wah ini bangsaku sekarang menghadapi tantangan berat, globalisasi. Iya. Nah, ini bukan sesuatu yang ringan. Sama dengan ketika Rasulullah, maaf ya, ini nggak apa-apa ya Pak ya, Nggak apa-apa. karena ini saya sama Pak Sowa nih sama-sama santri. Nih, jadi kalau sedikit-sedikit kayak berdakwah nggak apa-apa Pak Sowa. Pak Sowa dari PAN, saya dari P3, ketemu ini. Ya. Ini paling nggak santrinya ada ya Pak ya. Iya. Ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, menang kan? 300-an orang melawan 1000-an orang. Yang 300 dipimpin oleh Rasulullah menang. Begitu sampai di rumah di kota Madinah, Rasulullah wanti-wanti, para sahabatku semua, kemenangan yang baru kita capai belum seberapa. Iya. Oh kaget, loh
kita sudah berkorban berdarah-darah sekian nyawa ya Rasulullah, masa nggak dihargai? Oh, saya hargai. Ya kira-kira begitu kata Rasulullah. Saya hargai kemenangan ini, tetapi ini belum seberapa. Karena ada perlawanan, Yang lebih besar. pertarungan yang lebih besar dan lebih berat. Apa itu? Apa coba? Apa itu? Melawan hawa nafsu. Nafsu. Nah itu. Kira-kira begitu. Ketika Pancasila dilahirkan setelah mengalami pertarungan yang luar biasa melawan imperialisme, kolonialisme, kemenangan bangsa Indonesia, dan kemenangan itu sekarang menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi kira-kira Bung Karno di alam sana itu begini, ya dulu saya melahirkan Pancasila, tantangannya sebetulnya sudah berat, tetapi saya yakin anak cucu saya bangsa Indonesia yang saat ini, termasuk kalian-kalian ini yang ada di studio, ini siapa namanya kok lupa aku dia nama ya, terus semuanya ini itu tantangannya lebih berat. Iya Pak. Jadi Bung Karno itu sedih di sana. Sedihnya itu bisa nggak menghadapi tantangan itu untuk menyelamatkan Pancasila, gitu. Karena sedemikian berat. Nah, tetapi kita nggak bisa lari dari sejarah atau kenyataan ya. Kita nggak bisa kemudian membentengi negeri ini, Pekalongan ini untuk tidak menerima pengaruh dari luar, nggak mungkin. Dunia sekarang sedemikian sempit, ada di genggaman kita kalau kita bawa HP. Dunia ada di sini ya Mas ya. Dalam satu genggaman ya. Dalam satu genggaman. Mau lihat apa saja, mau memprovokasi siapa saja. Bisa. Membuli siapa saja. Bisa. Nah, ini tantangan. Sementara jujur saja kita akui bahwa kita siap banget itu belum. Kita masih banyak kekurangan. Sementara arus globalisasi sudah sedemikian dahsyat. Mak-mak yang di desa itu sudah tahu siapa itu bintang-bintang Korea siapa itu? Kim Sun Ho Pak. Nah, yang baru kemarin datang ya. Kim Sun Ho. Bukan drakor ini. Ya. Kemarin baru saja dari Indonesia. Oh ya nih, gitu. Pak. Mampir RKS nggak? Oh enggak sayangnya Pak. Oh kamu nggak bilang, kalau kamu bilang harusnya bilang Pak Mas Ruhan dulu ya. Iya, temen ini saya temenin Pak Mas Ruhan. Oh iya ya Pak ya. Itu aduh saya. Nah, Kim Sun Ho. Iya Pak. Kim pokoknya depannya Kim lah ya. Nah itu berat sekali. Ibu-ibu sudah tahu, Korea sudah tahu. Jadi ada misalnya ada TKW kita yang diarak, dirampas hak asasinya misalnya. Ada perdagangan orang, ada pelanggaran hukum dimanapun. Itu orang tahu, orang Kajen tahu, orang Wonopringgo tahu. Nah itu namanya globalisasi. Nah, di situ kita nggak bisa lari dari globalisasi. Tetapi ini tadi pertanyaannya begini, terus piye? Dengan Pancasila itu piye? Satu, pemerintahnya harus Pancasilais dulu. Pemerintahnya dulu, nomor satu. Nah, sebagai teladan ya Pak? Iya, naik saya korupsi. Pemerintahannya ngapusi. Misalnya loh ini, pemerintahannya orang adil, orang amanah. Wah, jangan harap bangsanya akan mengamalkan Pancasila. Ya, mesti orang kan bilang, wah, arep Pancasila piye wong sing dhuwur do kaya ngono. Nah, kata-kata do kaya ngono. Tidak memberi contoh. Iya, do kaya ngono iki lho. Nah, itu. Kalau Pancasila pemerintahnya ya mulai dari presiden, anggota DPR di Senayan sana sampai bupati, DPR di provinsi dan seterusnya semuanya, DPR di kabupaten sampai kepala desanya mengamalkan Pancasila secara konsekuen dalam setiap keseharian, rakyatnya akan ikut. Oh, pemimpinku bagus-bagus loh, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya, keadilan sosial semua mendekati kebenaran. Kalau terwujud semua sulit. Kita nggak tahu terwujudnya kayak apa sih. 100%-nya kayak apa kan nggak ada ukurannya. Tapi mengarah terus ke sana. Terus berproses. Nah inilah yang kemudian bisa saya jamin globalisasi akan menjadi hal yang positif bagi bangsa kita.
gitu ya Pak ya. Berarti Ngopi dulu dong. oh boleh silakan. Berarti untuk mewujudkan cita-cita menjadi Indonesia yang maju harus apa namanya bisa beradaptasi juga dengan adanya globalisasi saat ini ya Pak ya. Pintar Iya. memilah juga informasi-informasi yang masuk jangan langsung ditelan. Kemudian juga untuk para pemimpinnya harus menjadi teladan yang baik, kurang lebih seperti itu ya Nah Pak itu ya. tadi ada kata-kata ditelan, berarti dikunyah aja. Dikunyah, lepehkan lagi. Lepehkan lagi. Kalau yang jelek-jelek dilepehkan lagi gitu ya. Jangan di-share langsung gitu ya. Nanti malah menjadi apa namanya berita hoax yang akan merugikan bangsa Indonesia ya Pak ya. Nah saya ke Pak Sofan lagi nih Pak. Iya, monggo. Nah tantangan terbesar saat ini Pak menuju peradaban Indonesia yang maju. Menurut Pak Sofan seperti apa nih Pak? Ya, tantangan yang terberat ya macam-macam ya. Salah satunya dengan bonus demografi ini juga suatu tantangan, ya, yang nanti diperkirakan pada Indonesia emas tahun 2045 sampai tahun 2050 itu penduduk Indonesia akan menjadi 400 juta, ya. Sekarang sudah 270 juta, ya. Padahal Oma Irama tahun berapa ini Pak Almason ngerti nih? Iya, jadi ingat lagunya Roma ya. 135 juta ya. Tahun berapa itu ya? 90-an ya. Dalam waktu kurang lebih 20 tahun ya. Itu sudah 2 kali lipat. 135 juta sekarang 270 juta. Coba bayangkan. Nah nanti ke depan itu pada Indonesia emas yang kita canangkan 100 tahun Indonesia ya, tahun 2045 itu akan menjadi 400. Ini harus dikelola dengan baik ya. Bonus demografi itu terjadi yang sekarang usianya masih duduk di SMP, SMA, besok itu akan menjadi pemimpin-pemimpin kita. Iya, Pak. Ya. SDM yang tidak dikelola dengan baik itu nanti akan menjadi beban. Ya. Tapi kalau itu dikelola dengan baik, anak-anak muda bisa kelola dengan baik, pendidikannya, kesehatannya dan lain-lain, ya, itu Indonesia akan maju. Ya. Lah ini suatu tantangan juga. Dan jangan lupa 400 juta atau sekarang 270 juta itu semua sekarang makan sehari 3 kali. Coba bayangkan ya. Sementara lahan-lahan yang untuk memproduksi bahan makanan itu sudah mulai terbatas atau berkurang. Ini yang harus diwaspadai. Yang kedua masalah energi. Pangan dan energi ini sangat penting sekali ya. Kemudian lingkungan hidup. Karena di mana di situ ada kumpulan orang-orang, ada komunitas, itu pasti akan menimbulkan hal-hal yang baru ya, tentang lingkungan hidup. Sampahnya bagaimana? Kita saja sekarang buang sampah itu sudah sulit ya. Iya Pak. Ya, kalau di Kesesi mungkin masih mudah ya. Iya, alhamdulillah. Ya, masih banyak lahan yang kosong ya. Nah, itu kalau tidak dikelola dengan baik. Tapi kalau kita bisa mengelola dengan baik, anak-anak muda yang sekarang masih duduk SMP, SMA, nanti pada saatnya akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia. Ya mudah-mudahan sumber daya manusianya meningkat, kesehatannya juga bagus. Sebab ini penting sekali masalah kesehatan. Ya. Kita tahu beberapa tahun yang lalu, tahun-tahun kemarin itu BPJS itu hampir bangkrut loh. Tidak bisa membayar tagihan-tagihan dari tertunda gitu loh. Iya, Pak. Saking banyaknya orang dikira kita tidak bayar ya BPJS murah. Itu karena mungkin banyaknya orang-orang yang kurang sehat ya. Sehingga beban untuk kesehatan itu juga sesuatu yang harus kita perhatikan ya. Karena kalau kita semua itu kesehatannya terganggu, sudah jelas ini semuanya akan terhambat. Coba bayangkan aja ya, yang skup paling kecil aja, jika satu keluarga ada yang tidak sehat satu orang, ini satu keluarga bisa jadi sakit semua. Iya, nular ya Pak ya. Mbak Yuni mau tugas ke sini aja ndak bisa karena adiknya sakit. Ya, suruh nungguin. Udah janji mau resepsi ndak bisa hadir. Waduh, saya maaf nih ibu sakit ndak bisa. Kesehatan
Tapi kesehatan itu kan tidak bisa ujuk-ujuk, ya. Harus dirawat betul-betul, olah makan, olahraga, pikiran jangan sampai stres, Stres, sangat ya, penting Pak. sekali ya. Olahraga, pola makan bagus, tapi kalau stres atau tambah berat ya. Nah ini bagaimana mengolah pikiran supaya tidak stres. Ya jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, ini penting sekali ini ya. Nah itu tantangan, salah satu tantangan itu. Masih banyak lagi tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ya untuk bagaimana tahun-tahun mendatang Indonesia ini bisa maju. Kemudian dengan banyaknya penduduk, kita jangan bandingkan dengan negara-negara kecil ya. Kemudian perbedaan-perbedaan seperti yang disampaikan Pak Mas Sultan maupun yang sudah saya sampaikan, itu juga harus dikelola dengan baik. Ya, kalau tidak kita kelola dengan baik, perbedaan-perbedaan akan menjadi bencana. Kita masih ingat, dulu ada negara yang namanya Yugoslavia. Ya, pada waktu itu presidennya akrab sekali dengan Bung Karno, Tito ya. Pada saat konferensi Asia Afrika itu dulu ada Yugoslavia, tapi sekarang Yugoslavia sudah tidak ada di muka bumi ini, hilang, bubar, menjadi negara-negara kecil, Bosnia, Kroasia, dan negara-negara kecil yang lain. Padahal itu satu kawasan, tapi beda etnis. Mereka sudah tidak mengenal bangsa Yugoslavia, menonjolkan etnis masing-masing. Tapi coba bayangkan Indonesia dengan 17.500 pulau lebih, bahasanya berbeda-beda, kebudayaannya berbeda-beda, semua beda semua, ya. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih utuh dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tentunya karena ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu bisa diimplementasikan, tidak terjadi disintegrasi. Ini sangat penting sekali. Maka dari itu ya kita harus melihat, ya alhamdulillah toleransi masih kita memiliki, walaupun berbeda, ya kebudayaannya berbeda, kita tetap bisa menghargai. Satu agama, kita beragama Islam sama-sama, juga terjadi perbedaan-perbedaan, ya. Tapi karena kita saling menghargai, tidak ada masalah dan bisa duduk bersama dengan damai. Nah ini salah satu hal yang harus kita pertahankan, ya. Jangan seperti tadi yang saya sampaikan di India, yang proklamasinya hampir bersamaan dengan Indonesia, ya. Di sana penduduknya Hindu dan Islam. Karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian bersama, ya yang Islam ya melepaskan diri, membangun negara Pakistan, ya. Di Pakistan sudah Islam semua, tapi ternyata tidak bisa bersatu, ya, tidak bisa bersatu. Kemudian timbul lagi negara Bangladesh. Lah ini Indonesia harus kita jaga bersama. Jangan sampai terjadi disintegrasi. Nah, mudah-mudahan dengan Pancasila, kemudian dengan pemahaman-pemahaman yang lebih detail lagi bagaimana kita menghargai perbedaan pendapat, baik itu perbedaan budaya dan semuanya beda, itu kita tetap satu. Begitu Mbak Yuni kira-kira, ya. Karena Indonesia adalah negara multikultural ya Multikultural. Pak. Jadi ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya Pak ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu ya. Karena penting sekali saling saling menghargai gitu ya Pak ya, agar tidak terjadi perpecahan. Terjadi 17.500 pulau yang tersebar. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Luar biasa, Indonesia ya. Tetap solid ya dalam solid. satu NKRI ya Pak ya. Iya. Semangat Indonesia, waduh jiwa nasionalismenya nambah lagi nih Pak ya. Setelah dengerin kita. Saya ke Pak Mas Ruhan lagi ya Pak ya. Enggak break lagi. Oh. Satu pertanyaan lagi nih Pak untuk Pak Mas Ruhan ya. Terkait dengan ini Pak, hari lahir Pancasila. Bagaimana nih caranya agar bisa membumikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda saat ini Pak? Apalagi sekarang tantangannya luar biasa ya. Ada teknologi yang luar biasa sudah masuk
ada globalisasi dampak dari teknologi itu, Pak. Bagaimana nih, Pak? Ya, padahal kata-kata tadi apa? Membumikan nilai Padahal Pancasila. dulu Pancasila itu dilahir dari bumi Mhm. kehidupan bangsa ini, terus kemudian dianggap mengawang gitu kan. Mhm. Nah, sekarang kita berusaha untuk membumikan lagi. Mhm. Artinya begini, bahwa Pancasila itu dilaksanakan sehari-hari oleh siapapun. Mhm. Tadi di awal saya singgung ya, misalnya pemerintah itu ya harus adil. Mhm. Kalau pemerintahnya tidak adil, bagaimana rakyatnya bisa taat pada pemerintahnya? Kalau rakyatnya tidak taat pada pemerintahnya, nanti nggak bagus. Artinya kita satu keluarga, bapaknya itu ke sana, anaknya ke sini. Ya, itu kan nggak bagus itu. Iya, Pak. Bukan berarti saya menekankan harus harus pro semua dengan pemerintah, baik buruk pemerintah harus taat, tidak, nggak begitu maksudnya. Jadi kalau pemerintahnya kurang baik, ada yang salah, kita kritik. Ini namanya demokrasi. Demo, nah itu sah-sah saja boleh, tetapi tidak kemudian pemerintahnya harus diganti, nggak benar itu, karena ada mekanisme pemilihan presiden, pemilihan DPR itu kita lalui. Jadi kalau pemerintahnya itu menjalankan sila-sila Pancasila, adil misalnya, ngayomi rakyatnya misalnya, nah itu rakyat pasti taat kepada pemerintah, bayar pajak taat, kemudian tidak melanggar hukum dan semuanya, karena pemerintahnya baik. Kalau pemerintahnya baik, rakyatnya saya pastikan baik. Ya. Kalau ada sesuatu yang kurang baik pada pemerintah, kita kritik. Termasuk saya sama Pak Sofan itu biasa ngeritik pada Pak Gubernur, Pak Ganjar itu biasa. Sudah biasa. Ya, kalau ada jalan yang rusak misalnya, ya Pak Sofan ya, kita protes video wah bahkan. ini. Kemudian Tindak lanjut ya. diperbaiki oleh gubernur, karena yang punya uang itu gubernur, bukan Mas Rohan, bukan Pak Sofan.